2, subtema 3. Kami menyayangi tumbuhan. Sebagai makhluk berakal, manusia hendaklah senantiasa bersyukur atas kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia peran untuk menjadi pemimpin atau khalifah terhadap makhluk lainnya di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita hendaklah menyayangi serta menjaga dan merawat makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 165. Silakan dibaca di Qur'annya. Cara merawat tanaman. Melakukan penyiraman secara teratur, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari cukup, memberi pupuk, menjaga kualitas tanah, menyemprot cairan anti hama, rutin melakukan rotasi tanaman, memangkas rumput liar, dan menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Materi tentang merawat bunga juga dapat kalian baca di halaman 75-76. Setelah membaca, silakan buka halaman 77-78, kerjakan kegiatan 1 nomor 1 saja, kegiatan 2 nomor 1 sampai 10. Selanjutnya, baca teks percakapan tanaman hidroponik di halaman 82-84. Lalu jawablah pertanyaan di halaman 84 pada kegiatan 1 nomor 2 saja, ya. Kemudian bacalah teks mengenai Kebun Raya Bogor di halaman 93. Jawablah pertanyaan pada kegiatan 1 halaman 94 nomor 3 saja ya. Terakhir, bacalah teks perawatan tanaman anggrek di halaman 109. Dan jawablah pertanyaan pada halaman 110 kegiatan 1 nomor 3. Nah, silakan perhatikan. Suatu hari Salman dan Jono hendak berkunjung ke rumah Paman Ahmad untuk mewawancarai Pak Ahmad mengenai tanaman hidroponik. Tetapi sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Salman dan Jono. Pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat. Unsur wawancara. 1. Pewawancara, yaitu orang yang mengajukan pertanyaan. 2. Narasumber, yaitu orang yang menjadi sumber informasi. Yang ketiga, topik wawancara beserta daftar pertanyaan. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Tahap-tahap wawancara. Tahap persiapan sebelum wawancara. Menentukan topik atau informasi yang akan diketahui. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Tahap ketika wawancara. Pertama, mengucapkan salam. Kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, menyampaikan maksud dan tujuan. Yang keempat, menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang kelima, mencatat dan merekam isi wawancara. Tahap setelah wawancara. Yang pertama, mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Yang kedua, mengucapkan salam. Beberapa kata tanya yang dapat digunakan ketika melakukan wawancara. Apa? Digunakan untuk menanyakan benda, hal, peristiwa yang terjadi. Siapa? Digunakan untuk menanyakan pelaku kejadian. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan yang terjadi dalam sebuah cerita. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadi suatu peristiwa. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa. Berapa? Digunakan untuk menanya jumlah. Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa.
Sekarang silakan lakukan kegiatan wawancara terhadap orang tuamu masing-masing mengenai cara merawat tanaman. Kerjakanlah pada lembar yang telah disediakan. Setelah melakukan wawancara dan menulis di kertas yang telah disediakan, silakan fotokan dan kirim ke ustazah ya. Perhatikan gambar di samping. Setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Berikut pembahasan mengenai hak dan kewajiban. Hak, segala sesuatu yang harus diterima atau didapatkan. Sedangkan kewajiban, segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Untuk mendapatkan hak, maka seseorang harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Dan tidak lupa harus disertai dengan rasa tanggung jawab ya. Sikap bertanggung jawab merupakan perintah Allah dalam Quran Surah Al-Mudaththir ayat 38, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Hak ayah, yang pertama dihormati oleh anggota keluarga, yang kedua mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga. Kewajiban ayah mencari nafkah, memberikan contoh yang baik untuk anak-anak, dan merawat anak-anak dengan kasih sayang. Hak ibu dihormati oleh anggota keluarga dan mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga. Kewajiban ibu menyediakan kebutuhan seluruh anggota keluarga, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak, dan merawat anggota keluarga dengan baik. Hak anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Kewajiban patuh terhadap orang tua, membantu orang tua bekerja, kerja rumah, dan belajar dengan rajin. Sekarang silakan buka halaman 78, tolong tuliskan hak dan kewajiban ayah, ibu, dan anak pada kolom tabel yang telah disediakan. Tulis dengan rapi ya. Gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar berupa corak dekor atau hias yang biasanya berupa gambar tumbuhan atau hewan. Gambar dekoratif biasanya digunakan sebagai penghias bidang datar, salah satunya adalah kertas. Tujuannya adalah untuk membuat permukaan suatu bidang datar menjadi lebih indah. Contohnya silakan diperhatikan. Nah, ini ada corak tumbuhan hewan. Sekarang ustazah ingin mengajak abang dan kakak untuk mewarnai pembatas buku dengan motif gambar dekoratif di halaman 105. Sebelum diwarnai, silakan difotokopi menggunakan kertas tebal ya. Warnailah sebagus mungkin. Tugas ini dikumpulkan paling lambat hari Senin. Sekian materi pada hari ini, semoga dapat dipahami dan ilmunya bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.